Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbonita Rahmaningrum, NIM 2503001020988. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban atas soal pada ujian akhir semester. Langsung saja untuk soal pertama, pada poin A, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menganalisis akuisisi dan penentuan diferensial. Pada tanggal 1 Januari tahun 20X3, Palpatine Company membeli 80% saham berhak suara Kylo Company senilai $400.000. Transaksi ini mengindikasikan bahwa Palpatine memperoleh kendali atas Kylo, sehingga laporan keuangan kedua entitas harus dikonsolidasikan. Untuk menghitung nilai wajar total anak perusahaan menggunakan informasi sebelumnya bahwa 80% saham bernilai $400.000, maka nilai implikasi total entitas Kylo adalah sebesar $500.000 dan nilai kepentingan pengendali atau yang selanjutnya disebut dengan NCI sebesar 20% yang pada tanggal akuisisi nilainya sebesar $100.000. Nilai buku ekuitas Kairo yang meliputi saham biasa sebesar $200.000 dan saldo laba sebesar $175.000, sehingga totalnya adalah $375.000. Selanjutnya, untuk diferensial total atau selisih antara nilai wajar total dengan nilai buku ekuitas adalah sebesar $125.000. Diferensial ini dialokasikan pada aset Kailo yang tercatat lebih rendah dari nilai wajarnya dan goodwill. Untuk yang pertama, peralatan. Nilai wajar melebihi nilai buku sebesar $60.000 dengan sisa umur ekonomis 5 tahun sehingga amortisasi per tahunnya adalah sebesar $12.000. Dan yang kedua untuk paten, nilai wajar melebihi nilai buku sebesar $45.000 dengan sisa umur ekonomis sebesar 10 tahun, sehingga amortisasi per tahun adalah sebesar $45.000 dibagi 10 sama dengan $4.500 per tahunnya. Dan yang ketiga untuk goodwill, yang dihitung sesuai dengan sisa alokasi diferensial sebesar $125.000 dikurangi dengan $60.000 dikurangi dengan $45 dan didapatkan hasil sebesar $20.000. Goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya. Jadwal amortisasi kumulatif hingga 31 Desember tahun 20X4 yang artinya selama 2 tahun berdasarkan perhitungan di atas, maka untuk peralatan diamortisasi sebesar $12.000 per tahun sehingga sisa diferensial per 31 Desember tahun 20X4 adalah sebesar $36.000. Sedangkan untuk paten pada akhir tahun 20X4 adalah sebesar $36.000 dan total akumulasi amortisasi selama 2 tahun adalah sebesar $33.000. Selanjutnya, kita menganalisis transaksi persediaan antar perusahaan dan laba belum direalisasi. Transaksi penjualan persediaan antar anggota grup tidak boleh diakui sebagai laba konsolidasi sebelum persediaan tersebut dijual kepada pihak ketiga. Langsung saja untuk transaksi pertama bersifat upstream yang dilakukan pada tanggal 11 Desember tahun 20X3 dengan harga jual sebesar $80.000, HBP sebesar $64.000, laba kotor sebesar $16.000, dan presentase gross profitnya sebesar 20%, sehingga didapatkan sisa akhir pada tahun 20X4 adalah sebesar $36.000. Selanjutnya untuk transaksi kedua yang bersifat upstream yang dilakukan pada tahun 20X4 dengan harga jual sebesar $120.000, HBP sebesar $75.000, dan laba kotor sebesar $45.000 dengan presentase gross profit sebesar 37,5% didapatkan pada akhir tahun 2000X4 adalah sebesar $40.000. Dan untuk transaksi ketiga yang bersifat downstream yang dilakukan pada tanggal 10 Maret tahun 20X4 dengan harga jual sebesar $17.500, HPP $8.750, dan laba kotor sebesar $8.750, sehingga didapatkan presentase gross profitnya 50%. Pada akhir tahun 2000X4, persediaan akhirnya sebesar $7.500.
Secara ringkasnya, laba persediaan upstream yang mempengaruhi NCI, yang pertama laba ditentukan pada awal tahun 20X4 adalah sebesar $16.000, laba terrealisasi selama 20X4 adalah sebesar $8.800, dan laba ditangguhkan pada akhir tahun 20X4 adalah sebesar $22.200. Selanjutnya, yaitu jurnal eliminasi konsolidasi pada akhir tahun 20X4. Jurnal eliminasi ini dibuat pada kertas kerja untuk menghapus saldo antar perusahaan. Untuk kode entry EL atau eliminasi ekuitas awal anak dengan menghapus saham biasa Kailo sebesar $200.000 dan saldo laba awal Kailo sebesar $175.000 terhadap investasi pada Kailo sebesar $300.000 dan NCI awal sebesar $75.000. Untuk alokasi sisa diferensial awal tahun, dengan memunculkan sisa diferensial peralatan sebesar $48.000, paten sebesar $40.500, dan goodwill sebesar $20.000, terhadap akun investasi sebesar $86.800, dan NCI sebesar $20.700. Untuk amortisasi diferensial tahun berjalan, dengan mengakui beban penyusutan peralatan sebesar $12.000 dan amortisasi paten sebesar $4.500, serta mengkreditkan akumulasi atau aset terkait. Selanjutnya, eliminasi pendapatan investasi dan dividen dengan menghapuskan pendapatan dari Kailo sebesar $7.090 dan pembagian dividen Kailo sebesar $30.000. Selanjutnya, untuk realisasi laba persediaan awal dengan mengkreditkan COGS sebesar $16.000 dan mendebit investasi sebesar $12.000 dan NCI sebesar $3.200. Eliminasi of intercompany sales dengan mendebit sales sebesar $137.500 dan mengkredit COGS sebesar $137.500. Untuk penangguhan laba persediaan akhir dengan menghapus laba persediaan akhir dari HPP dan persediaan di neraca dengan nominal $22.200 untuk upstream dan $3.750 untuk downstream. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan laba bersih konsolidasi dengan mengurangkan laba dilaporkan Kailo sebesar $15.000 dengan amortisasi diferensial sebesar $16.500 ditambah realisasi persediaan awal $16.000 dikurangi penangguhan persediaan akhir upstream sebesar $22.200 dan didapatkan hasil minus $7.700. Untuk alokasinya ke NCI sebesar $1.540 dan ke induk sebesar $6.160. Selanjutnya untuk poin B adalah three-part consolidation working paper. Untuk yang pertama yaitu income statement sebagaimana tertampil pada layar. Didapatkan untuk net income controlling interest-nya adalah sebesar $121.690. Dilanjutkan statement of retained earning adalah sebagai berikut. Dengan nilai nominal retained earning pada 31 Desember tahun 2004 adalah sebesar $219.590. Dilanjutkan untuk balance sheet sebagaimana tertampil pada layar dengan total aset sebesar $1.138. Mohon maaf, $1.138.50 dan untuk total liabilities dan equities juga $1.138.50. Dilanjutkan untuk soal nomor 2. Untuk poin A, tahapan pertama kita bisa melakukan analisis akuisisi. Raja Darmawan Corp menguasai 70% saham Jenroko dengan biaya investasi $280.000. Nilai wajar NCI sebesar $120.000 sehingga total nilai wajar entitas adalah sebesar $400.000. Nilai buku ekuitas Jenroko saat akuisisi juga sebesar $400.000 yang meliputi saham biasa sebesar $200.000 dan saldo laba sebesar $200.000. Sehingga tidak ada goodwill maupun penyesuaian nilai wajar atas aset atau kewajiban Jenroko. Selanjutnya, evaluasi laba antar perusahaan belum direalisasi. Yang pertama, transaksi tanah yang bersifat downstream.
yang dilakukan pada tanggal 31 Maret tahun 2030. Raja Darmawan menjual tanah seharga $50.000 ke Jan Roko dengan harga $60.000 sehingga terdapat keuntungan sebesar $10.000. Karena tanah tidak disusutkan dan belum dijual ke pihak luar, seluruh keuntungan $10.000 belum direalisasi. Karena sifatnya downstream, 100% penangguhan laba ditanggung oleh induk atau dalam hal ini Raja Darmawan dan tidak berdampak pada NCI. Yang kedua, transaksi peralatan yang bersifat upstream yang dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Yang dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 2029. Pada awalnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2022, pada tanggal 1 Januari tahun 2025, peralatan bernilai sebesar $150.000 dengan masa manfaat 15 tahun. Sehingga jika diukur dengan penyusutan garis lurus, maka penyusutannya sebesar $10.000 per tahun. Setelah 5 tahun akumulasi penyusutan, nilai bukunya adalah $100.000 dan pada tanggal 30 Desember tahun 2029, Jan Rokok menjual peralatan ke Raja Darmawan seharga $120.000 sehingga ada keuntungan sebesar $20.000 dengan sisa umur ekonomis 10 tahun. Realisasi melalui penyusutan tahun 2030 melebihi penyusutan semula sebesar $2.000 per tahun. Pembebanan beban penyusutan berlebih ini secara bertahap merealisasi keuntungan antar perusahaan, sehingga sisa keuntungan belum direalisasi per 31 Desember tahun 2030 adalah sebesar 18.000. Selanjutnya, untuk poin B, terlebih dahulu kita melakukan rekonsiliasi pendapatan investasi. Untuk laba dilaporkan Jan Rokok pada tahun 2030 adalah sebesar 45.000. Jika ditambah dengan realisasi laba peralatan sebesar $2.000, maka laba disesuaikan Jan Rokok adalah sebesar $47.000. Dengan bagian NCI sebesar $14.100 dan bagian induk sebesar $32.900. Dikurangi penangguhan laba tanah sebesar $10.000 sehingga hasilnya $22.900 dan bagian NCI sebesar $14.100. Selanjutnya, untuk ayat jurnal metode ekuitas yang dicatat oleh Raja Darmawan tahun 2030 adalah sebagai berikut. Dilanjutkan untuk poin C, menyusun jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi. Untuk kode entry EL, yaitu eliminasi ekuitas awal anak dengan menghapus saham biasa Jan Rokok sebesar $250.000 dan saldo laba awal Jan Rokok sebesar $290.000 terhadap investasi pada Jan Rokok sebesar $378.000 dan NCI awal sebesar $162.000. Dan eliminasi pendapatan investasi serta dividen dengan menghapus pendapatan dari Jan Rokok sebesar $22.900 dan pembagian dividen Jan Rokok sebesar $35.000. Untuk eliminasi keuntungan peralatan awal dengan mengembalikan akun bangunan dan peralatan ke nilai historis dan mengoreksi akumulasi penyusutan sebesar $50.000 dengan mengurangi akun investasi sebesar $14.000 dan NCI sebesar $6.000. Untuk kode entry ED atau koreksi depresiasi berlebih dengan mengurangi beban penyusutan tahun 2030 sebesar $2.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan. Dan eliminasi keuntungan tanah dengan mengeliminasi keuntungan penjualan tanah sebesar $10.000 terhadap nilai akun tanah. Sebagaimana tertampil pada slide berikut. Selanjutnya, untuk three-part consolidation working paper, yang pertama income statement adalah sebagai berikut, dengan nilai net income controlling interest-nya sebesar $77.900. Sedangkan untuk statement of return earning adalah sebagai berikut dengan nilai return earning pada akhir tahun 2030 adalah sebesar $417.900. Dilanjutkan ke balance sheet, didapatkan untuk total aset senilai $1.170.900 dan untuk total liabilities dan equity juga didapatkan nilai $1.170.900. Baik, untuk selanjutnya adalah soal studi kasus di mana kita diminta untuk melakukan review sebuah jurnal sebagaimana link yang tercantum. Untuk
Langkah pertama kita melakukan identitas artikel atau identifikasi artikel. Untuk judulnya yaitu eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi setelah tanggal akuisisi, tantangan dan implikasi. Untuk penulisnya ada M. Masruhan, Ahmadin Aulia, Nisa Nurfalah, dan Abdullah Hasan dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Merdeka, volume 2 nomor 2 Desember 2024, halaman 332 sampai 338. ISSN-nya 30267854 dan sebagaimana tertera dalam slide. Untuk ringkasan isi artikel, artikel ini membahas proses eliminasi transaksi antar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi, beserta tantangan dan implikasinya, menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, meliputi kajian atas e-book, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Penulis menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan induk dan anak perusahaan yang dikendalikan dengan tujuan menyajikan grup usaha sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Bagian inti artikel menguraikan 5 jenis transaksi yang wajib dieliminasi. Yang pertama, penjualan pembelian barang antar entitas yang belum terjual ke pihak eksternal, piutang-utang antar perusahaan, dividen antar perusahaan, transaksi kepemilikan ekuitas anak perusahaan, dan aset atau kewajiban yang timbul dari transaksi antar perusahaan seperti persediaan atau aktiva tetap. Penulis juga menjelaskan mekanisme praktis eliminasi, meliputi analisis menyeluruh laporan tiap entitas, pencatatan jurnal eliminasi, rekonsiliasi saldo antar buku induk dan anak, dan penggunaan kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, artikel mengidentifikasi tantangan utama, meliputi kompleksitas mengidentifikasi transaksi antar perusahaan pada struktur grup yang rumit, dan perbedaan kebijakan akuntansi antar entitas anggota grup. Artikel turut membandingkan praktik konsolidasi perusahaan publik dengan perusahaan swasta. Bagian implikasi menyoroti dua ranah, yaitu kepatuhan regulasi serta kepercayaan pemangku kepentingan yang dapat terganggu apabila eliminasi tidak dilakukan secara akurat. Untuk kekuatan artikel, meliputi topik yang relevan dan aplikatif, cakupan jenis transaksi yang dieliminasi disajikan secara sistematif dan mudah diikuti. Artikel menghubungkan aspek teknis akuntansi dan implikasi yang lebih luas dan perbandingan antara perusahaan publik dan swasta dalam penerapan metode konsolidasi memberi konteks praktis yang berguna bagi pembaca yang ingin memahami variasi praktik di lapangan. Sedangkan untuk kelemahannya, yaitu artikel bersifat deskriptif normatif dan tidak dilengkapi data empiris. Yang kedua, metode penelitian dijelaskan secara umum tanpa kriteria pemilihan sumber yang eksplisit. Yang ketiga, pembahasan mengenai unrealized profit tidak menjelaskan secara eksplisit perbedaan perlakuan antara transaksi downstream dan upstream terhadap kepentingan non-pengendali. Dan yang keempat, belum ada pembahasan mendalam mengenai perbedaan antara PSAK 65 dan ketentuan sebelumnya. Dan yang terakhir, struktur kesimpulan sebagian besar mengulang poin-poin yang telah disampaikan pada bagian pembahasan, sehingga kurang memberikan sintesis baru atau rekomendasi konkret bagi praktisi maupun peneliti selanjutnya. Sedangkan untuk relevansi dengan materi akuntansi keuangan lanjutan, artikel ini relevan sebagai bahan bacaan pengantar atau konseptual untuk topik konsolidasi setelah tanggal akuisisi, khususnya dalam memahami mengapa eliminasi transaksi antar perusahaan diberlakukan dan jenis-jenis transaksi apa saja yang harus dieliminasi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, artikel ini berhasil menjelaskan pentingnya eliminasi transaksi antar perusahaan sebagai langkah krusial menjaga integritas laporan keuangan konsolidasi, serta mengaitkannya dengan implikasi kepatuhan regulasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kontribusi utamanya terletak pada pemetaan jenis transaksi yang perlu dieliminasi secara komprehensif dan mudah dipahami. Kelemahan utamanya adalah minimnya ilustrasi numerik atau empiris dan kedalaman pembahasan teknis terkait NCI serta standar akuntansi terkini, yang membuat artikel ini lebih cocok sebagai referensi konseptual awal dibanding panduan teknis penyusunan laporan konsolidasi. Untuk saran perbaikannya, meliputi menambahkan rumusan masalah dan tujuan penelitian secara eksplisit, memperjelas desain metode literatur review, menyertakan ilustrasi numerik atau studi kasus nyata, memperdalam pembahasan spesifik pasca akuisisi, dan memberikan informasi tambahan terkait keterbatasan penelitian dan saran riset lanjutan. Baik, sekian dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.